Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tips atau cara menentukan harga jual barang di warung sembako. Berbicara tentang harga jual itu merupakan suatu hal yang krusial ya, karena ketika kita salah menentukan harga jual, bisa-bisa warung kita bakal sepi pembeli. Mau untungnya tipis, tapi warung sembako kita bisa menjadi ramai. Atau mau untungnya besar, tapi warung sembako kita itu sepi pembeli. Tentunya pilihan ada di kita ya sebagai pedagang. Ada juga faktor di mana harga pokok di toko grosir tempat kita berbelanja itu sudah mahal. Jadi mau kita ambil keuntungan yang sedikit pun, tetap harga jual itu akan menjadi mahal ya di mata pembeli. Jadi bagaimana cara menyikapinya dan apa saja tips-tipsnya, mari kita bahas sama-sama. Pertama-tama kita harus pahami sifat dari pembeli-pembeli di sekitar tempat usaha kita. Karena sifat pembeli menentukan apakah harga kita cocok atau tidak di mata mereka. Dengan mengetahui sifat pembeli, bisa menjadi patokan kita untuk menentukan harga jual ya teman-teman. Contohnya nih di tempat saya, pembelinya itu relatif kurang suka diberi uang kembalian koin. Jadi koin-koin macam Rp500 sering ditolak oleh mereka, atau dibelanjakan lagi macam permen dan lain sebagainya. Alasan mereka karena gampang kececer kalau ditaruh di kantong. Nah, bertitik tolak dari situ, saya jarang memasang harga yang ada 500-nya. Macam 5.500, 8.500, atau 10.500. Contohnya, biskuit Walensus ini teman-teman. Ini harga pokok per kartonnya Rp261.000. Per bungkusnya kena Rp8.700. Meskipun bisa saya jual seharga Rp9.500 dengan keuntungan Rp800 yang terbilang lumayan, tapi saya memilih membulatkannya ke harga Rp10.000 karena sifat pelanggan yang saya sebutkan tadi teman-teman. Contoh lain, air mineral Aqua 600 ml. Ini per kartonnya Rp45.000. Harga per bungkusnya kena Rp1.800-an. Nah, seharusnya dengan harga jual Rp2.500 sudah untung besar ya, tapi saya tetap membulatkan harga jualnya ke Rp3.000. Ada juga kebalikannya teman-teman. Contohnya ini mie sedap goreng. Ini harga per kartonnya sudah Rp110.000. Harga pokok per bungkusnya adalah Rp2.750. Sudah seharusnya kita jual dengan harga Rp3.500 atau bahkan Rp4.000. Tapi karena sifat pembeli yang kurang suka uang koin, tidak mungkin saya kasih harga jual Rp3.500 per bungkus. Kalau dikasih harga Rp4.000 per bungkus, terlalu mahal ya teman-teman. Jadi saya masih mematok harga Rp3.000 untuk mie instan. Nah, sifat-sifat pembeli di tempat saya teman-teman kurang suka menerima uang kembalian koin. Bisa jadi sifat pembeli di daerahnya teman-teman beda lagi. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu sifat pembelinya bagaimana agar supaya dapat menentukan harga dengan tepat. Yang kedua, ambil keuntungan kecil untuk barang fast moving dan keuntungan besar untuk barang slow moving. Di sini patokannya untuk rokok maksimal keuntungan yang diambil 5% dari harga jual. Untuk barang fast moving non rokok maksimal keuntungan yang diambil adalah 10% dari harga jual. Dan untuk barang slow moving di atas 10% dari harga jual. Apa alasannya? Untuk barang fast moving kita tidak apa-apa mengambil keuntungan kecil karena akan tertutupi perputaran omsetnya. Misalnya contoh minuman seribuan seperti Ale-Ale, Power F, Terio, dan minuman gelas lainnya. Harga pokok dari agen itu Rp900 per gelas. Di warung-warung biasanya sudah jual Rp1.500 per gelas karena memperhitungkan biaya listrik untuk showcase atau pendingin. Tapi di tempat saya masih tetap mempertahankan di angka Rp1.000 per gelasnya. Tidak apa-apa karena tertutupi dengan perputaran omsetnya, di mana untuk eceran Ale-Ale dan sejenisnya ini
Di tempat saya rata-rata per bulan laku 100 dus. Contoh lain untuk rokok. Ini ada rokok kristal cafe latte. Ini harga pokoknya 14.300 per bungkus. Oleh salesnya disarankan jual dengan harga 16.000 per bungkusnya. Namun tetap saya tahan di harga 15.000 per bungkus dengan keuntungan Rp700 atau tidak sampai 5%. Sekali lagi tidak apa-apa karena rokok merek ini perputarannya cepat, bisa laku 1 bal per minggunya. Sedangkan alasan kenapa barang slow moving kita harus patok keuntungan agak besar, selain untuk menutupi karena perputaran omsetnya lambat, juga untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga, tapi kita tidak tahu karena kita tidak bisa setiap saat cek satu-satu harga barang apakah yang sudah naik atau belum. Apalagi kalau barang tersebut hitungan bulan baru laku. Jadi cara untuk mengantisipasinya adalah dengan memasang keuntungan agak tinggi sehingga jika harga barang naik tanpa kita ketahui, kita masih ada untung walaupun sedikit. Contoh barang slow moving macam daya 1 kg ini. Ini harga pokoknya 16.800, saya jual 19.000. Supaya jika ada kenaikan harga, misalnya 18.000, saya masih ada untung 1.000. Nggak tombok jika mau stok barang lagi. Tips yang ketiga, usahakan jangan kasih harga tanggung. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi pembeli itu lebih menyukai harga-harga tertentu macam 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 atau 20.000. Bisa dikatakan harga-harga yang sesuai dengan nominal mata uang kita. Sehingga pada akhirnya saya menyesuaikan dengan keinginan pembeli. Saya ambil contoh Roma Kelapa. Ini harga pokoknya Rp224.000 per kartonnya. Per bungkusnya Rp8.000. Saya bisa jual Rp9.000. Tapi saya memilih menjual dengan harga Rp10.000. Karena ketika saya memasang harga Rp9.000, pembeli justru banyak memilih membelanjakan kembali sisa uang Rp1.000-nya. Contoh lain, misalkan ada snack-snack 1000-an macam coki-coki ini. Ini harga pokok satuannya kalau kita hitung sudah hampir Rp900 per picisnya. Tapi saya tidak mau menaikkan harga jualnya. Tetap saya tahan di Rp1.000 karena pasti tidak akan laku kalau saya pasang harga di atas Rp1.000. Tips yang keempat, cek harga di pasar terdekat. Tidak perlu teman-teman susah-susah cek harga di warung tetangga, nanti dikira kepo. Langsung cek harga di pasar terdekat saja, karena harga di pasar itu sudah pasti harga paling murah di daerah kita. Tidak perlu bersaing harga, minimal samai saja harga di pasar. Ditambah kita lengkapi barang-barang di warung kita. Dijamin pelanggan tidak akan ke pasar lagi karena sudah ada warung yang dekat tapi harga sama dengan di pasar. Contoh barang yang rutin selalu saya cek perbandingan harganya dengan di pasar adalah barang-barang sembako seperti beras, gula, minyak curah, bihun, garam, bensin, dan lain-lain. Tips yang kelima, berikan diskon harga jika beli banyak. Tips yang satu ini tujuannya ada dua ya. Yang pertama adalah untuk menarik lebih banyak pembeli dengan memberikan semacam diskon, sehingga pembeli tertarik datang ke warung kita. Yang kedua adalah membantu menghabiskan stok lebih cepat, sehingga perputaran omsetnya juga lebih cepat. Saya kasih contoh misalnya kopi top gula aren ini. Ini harga jualnya di warung saya Rp1.500 per picisnya. Tapi jika ada yang mau ambil 4, saya kasih harga Rp5.000. Yang seharusnya Rp6.000. Jadi ada diskon Rp1.000 ya teman-teman. Hal ini menyebabkan pelanggan saya membeli kopi ini tiap kelipatan 4. Jarang ada yang hanya membeli satu saset saja, sehingga cepat sekali perputaran untuk kopi tersebut. Contoh lain misalkan teh pucuk. Saya jualnya Rp3.500 per botol. Tapi jika ambil 3, saya kasih diskon 500. Yang harusnya Rp10.500 menjadi Rp10.000 saja. Tips yang keenam, jual sesuai label harga untuk barang yang sudah ada harga labelnya di kemasan. Khusus untuk barang-barang yang sudah ada harga di kemasannya, itu wajib dijual sesuai dengan harga yang tertera ya.
Sekali lagi saya katakan itu wajib. Jangan pernah jual lebih dari harga yang tertera di kemasan. Jangan sampai pembeli komplain karena harganya lebih tinggi dari harga yang tertera di kemasan. Bisa-bisa warung kita dicap warung mahal sama pembeli. Sekalipun mungkin teman-teman membeli barang tersebut ke grosir dengan harga pokok yang mepet-mepet alias tinggi, misal harga di kemasannya Rp5.000. Lalu teman-teman beli di grosir dengan harga pokoknya Rp4.800. Artinya teman-teman cuma dapat untung Rp200 saja kalau dijual Rp5.000. Tapi tetap saja ya teman-teman wajib jual Rp5.000. Saran saya untuk barang-barang yang ada label harganya seperti ini, teman-teman belanja langsung saja ke distributor atau agen resmi. Jangan ke toko grosir, karena harga pokoknya selalu lebih murah dibanding dengan toko grosir. Saya ambil contoh ya, sabun cair yang satu ini teman-teman. Ini ada label harganya yaitu Rp5.000. Ini kalau di toko grosir daerah saya harga pokoknya Rp4.800. Kalau ada diskon paling-paling turun ke Rp4.400 saja. Mahal sekali kan? Tapi kalau teman-teman beli langsung ke agen Unilevernya, sabun ini harga pokoknya cuma Rp4.000 saja per piecesnya. Sangat murah. Kalau mau dijual Rp4.500 juga masih untung 10%. Bahkan kalau ada yang diskon bisa 3.000-an saja harga pokoknya. Nah, itu dia ya teman-teman tips dari saya mengenai bagaimana menentukan harga jual di warung sembako. Tentunya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di warung sembako saya dan juga di daerah tempat tinggal saya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan di daerahnya teman-teman ya, tipikal konsumen itu, tapi disesuaikan saja. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar supaya channel ini bisa tetap terus memberikan manfaat untuk teman-teman semua.